Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi ibu yang ada di rumah. Bagaimana keadaannya pada hari ini? Ibu harap semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan alhamdulillah juga kita pada hari ini telah diberikan kesempatan sehingga kita bisa bertemu kembali ya di video pembelajaran hari ini, tentunya dengan materi yang berbeda tapi masih bab yang sama, yaitu operasi matriks ya. Namun di sini operasi matriks yang akan Ibu jelaskan tentang perkalian skalar dan perkalian dua matriks. Baiklah, sebelum kita masuk pembelajaran kita pada hari ini tentang materi kita perkalian skalar dan perkalian dua matriks, berikut akan Ibu sampaikan terlebih dahulu kompetensi dasar, kemudian tujuan pembelajaran kita pada hari ini, kemudian manfaat kita dalam kehidupan sehari-hari. Kompetensi dasar 3.3 menjelaskan matriks dan kesamaan matriks dengan menggunakan masalah kontekstual dan melakukan operasi pada matriks yang meliputi penjumlahan, pengurangan, perkalian skalar, dan perkalian serta transpos. Sedangkan 4.3 menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan matriks dan operasinya. Sedangkan tujuan pembelajaran 3.3.1 melalui model pembelajaran flipped classroom, peserta didik dapat menentukan perkalian skalar dan perkalian dua matriks dengan rasa ingin tahu, teliti, dan bertanggung jawab. Sedangkan 4.3.1 melalui model pembelajaran flipped classroom, peserta didik dapat mengidentifikasikan dan menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan perkalian skalar dan perkalian dua matriks dengan rasa ingin tahu, teliti, dan bertanggung jawab. Manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, dalam kehidupan sehari-hari, matriks dapat dimanfaatkan untuk mempermudah mengerjakan data, untuk menyelesaikan suatu masalah yang berkaitan dengan angka dan jumlah pendataan. Penggunaan matriks biasanya terjadi pada data tabel, biasanya jurnal dan pembuatan raport. Kemudian yang kedua, memudahkan dalam membuat analisis mengenai suatu masalah ekonomi yang mengandung bermacam-macam variabel. Sedangkan yang ketiga, matriks dapat dimanfaatkan dalam memecahkan operasi penyelidikan, misalnya masalah operasi penyelidikan sumber-sumber minyak bumi dan sebagainya. Nah, itulah manfaat dalam kehidupan sehari-hari kita mempelajari matriks. Tentunya Ibu harap kalian bertambah semangat lagi dalam mempelajari matriks karena masih banyak lagi manfaat-manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita masuk materi kita tentang perkalian skalar dan perkalian dua matriks, terlebih dahulu yang akan Ibu tanyakan, apakah kalian masih ingat dengan pelajaran kita minggu lalu, yaitu tentang penjumlahan dan pengurangan dua matriks? Masih ingat semua kan? Ibu harap semuanya masih ingat ya, karena pada materi kita hari ini yaitu perkalian skalar, itu masih sangat berhubungan tentang penjumlahan dan pengurangan matriks, begitu juga dengan perkalian dua matriks. Jadi Ibu harap semuanya masih ingat pembelajaran kita minggu lalu, sehingga nantinya dalam proses pembelajaran kita tentang perkalian ini bisa cepat dipahami. Kita akan membahas soal penjumlahan matriks karena Ibu akan mengingatkan kembali kepada kalian semua, jangan sampai terlupakan dengan pelajaran kita minggu lalu, karena seperti yang Ibu katakan tadi sangat berhubungan sekali
dalam perkalian matriks nantinya. Di sini ada soal yaitu penjumlahan matriks yang seperti kita ketahui minggu lalu sudah Ibu jelaskan. Syarat untuk menjumlahkan kedua matriks tentunya kita harus memperhatikan ordo matriks. Apabila dia tidak mempunyai ordo yang sama, maka tidak bisa kita jumlahkan. Kita lihat di sini ordo matriks yang pertama 1 2 3 4 yaitu mempunyai barisnya 2, kolomnya 2. Sedangkan matriks yang kedua 2 3 2 1 mempunyai barisnya 2, kolomnya 2. Maka dia berordo 2 kali 2. Sehingga matriks ini bisa kita jumlahkan karena mempunyai ordo yang sama ya. Kita coba menjumlahkan. Bagi yang lupa, Ibu harap bisa ingat kembali. Kita jumlahkan di sini matriks pertama 1 2 3 4. Kita jumlahkan dengan matriks kedua 2 3 2 1. Kita jumlahkan dengan elemen-elemen yang seletak. 1 tambah 2 berapa? 3. Kemudian 2 ditambah 3 5. 3 tambah 2 5. Kemudian 4 ditambah 1 5. Maka penjumlahan matriks kita 3 5 5 5 berordo 2 kali 2. Nah, sudah ingat kan dengan penjumlahan matriks kita? Ibu harap untuk perkalian matriks kalian tidak ada masalah dalam penjumlahan matriks nantinya karena sudah kita pelajari ya. Begitu juga dengan pengurangan matriks ya. Kita lanjutkan ya dengan operasi matriks yang kedua, yaitu perkalian matriks dengan skalar. Perkalian matriks skalar yaitu mengalihkan setiap elemen matriks dengan skalar atau konstanta. Di perkalian matriks skalar ini sangat mudah sekali. Kita hanya mengalihkan setiap elemen matriks itu dengan skalar yang sudah ditentukan oleh soal. Jadi bisa kalian langsung lihat di sini sudah Ibu buat contohnya. Kita lihat satu persatu ya. Di sini jika matriks A 7 min 2 1 5 dan B 3 5 9 8, tentukan yang A-nya 3A atau 3 dikali matriks A, sedangkan yang B 2 dikali matriks A tambah B. Kemudian yang C 2A dikurang 2B. Jadi kita jawab satu persatu. Kita jawab yang A dulu, yaitu 3 kita kalikan dengan matriks A. Jadi 3 matriks A-nya 7 min 2 1 5. Jadi 3 ini kita kalikan setiap elemen yang ada di matriks A. Jadi 3 kali 7 21. Kemudian 3 kita kalikan dengan min 2, itu hasilnya min 6. Kemudian 3 kali 1 3, 3 kali 5 15. Jadi perkalian 3 kali matriks A hasilnya 21 min 6 3 15. Kita lanjutkan yang B, perkalian skalarnya, yaitu dengan pertanyaan 2 dikali dengan matriks A ditambah matriks B. Kalau soal seperti ini, kita harus mengerjakan soal yang di dalam kurung terlebih dahulu. Kita lihat di sini yang di dalam kurung yaitu penjumlahan antara matriks A dan matriks B.
Sebelum kita menjumlahkan kedua matriks, tentunya kita harus melihat terlebih dahulu ordo matriks tersebut. Jadi kita lihat di sini matriks A mempunyai barisnya 2, kolomnya 2, berarti berordo 2 kali 2. Kita lihat yang B juga mempunyai baris 2, kolom 2, berarti berordo 2 kali 2. Jadi kedua matriks ini mempunyai ordo yang sama, yaitu 2 kali 2. Sehingga kedua matriks ini bisa kita jumlahkan. Jadi kita jumlahkan terlebih dahulu, nanti hasilnya baru kita kalikan dengan 2. Baru dapat hasil dari perkalian 2 dikali A tambah B. Jadi kita jumlahkan dulu ya. 7 min 2 1 5, kita tambah dengan 3 5 9 8. Oke. 7 tambah 3 10, min 2 tambah 5 3, 1 tambah 9 10, 5 tambah 8 13. Jadi penjumlahan antara matriks A dan matriks B itu 10 3 10 13. Kemudian hasilnya kita kalikan dengan skalarnya yaitu 2. Jadi 2 kita kali dengan 10, 3 10 13, maka hasilnya yaitu 2 kali 10 20, 2 kali 3 6, kemudian 2 kali 10 20, 2 kali 13 26. Maka hasil dari perkalian antara 2 dengan A tambah B yaitu 26 20 26. Kita lanjutkan soal yang C. Diketahui matriks A 7 min 2 1 5 dan matriks B 3 5 9 8. Yang ditanyakan yaitu 2A dikurang 2B. Jadi kita cari dulu 2, kita kalikan dengan matriks A. Matriks A nya 7 min 2 1 5. Jadi 2 kali 7 14, 2 kali min 2 min 4, 2 kali 1 2, 2 kali 5 10. Kemudian 2 kita kalikan dengan matriks B 3 5 9 8. Jadi 2 kali 3 6, 2 kali 5 10, 2 kali 9 18, 2 kali 8 16. Kemudian hasil dari 2A kita kurangkan dengan 2B. Jadi hasil 2A itu adalah 14 min 4 2 10, kita kurangkan dengan hasil 2B 6 10 18 16. Jadi hasilnya 14 dikurang 6 hasilnya 8, kemudian min 4 dikurang 10 min 14, 2 dikurang 18 min 16, kemudian 10 kurang 16 min 6. Maka hasil dari 2A dikurang 2B yaitu 8 min 14 min 16 dan min 6. Ibu harap kalian masih semangat ya.
Karena perkalian skalar nomor 2 ini agak berbeda dari soal nomor 1. Di sini bisa kalian lihat soalnya, jika A kita kalikan dengan min 1, 2, min 3, 4, min 5, 6 sama dengan 3, B, 9, D, 15, C. Maka tentukan nilai A, B, C, dan D. Jadi di sini kita ingin menentukan nilai A, B, C, dan D. Dapat kalian lihat di sini, kita terlebih dahulu mengalikan A, ini yang ibu tanda ini A, kita kalikan semua elemen matriks yang di sebelahnya. Semuanya kita kalikan. Dan ini hasilnya sudah ibu kalikan, bisa kalian lihat. Jadi A kita kalikan dengan min 1, hasilnya min A. Kemudian A kita kalikan dengan 2, hasilnya 2A. A kali min 3, hasilnya min 3A. Kemudian A kita kali dengan 4, hasilnya 4A. A kali min 5, hasilnya min 5A. A kali 6, hasilnya 6A. Jadi semua A kita kalikan dengan semua elemen matriks yang ada di sebelahnya. Kemudian sama dengan 3B, 9D, 15C. Jadi bisa kalian lihat di sini kesamaan dua matriks ya. Jadi dapat kita cari nilai A-nya terlebih dahulu. Kita lihat di sini min A-nya sama dengan 3. Jadi A-nya sama dengan min 3. Kemudian kita cari nilai B. Di situ kalian bisa lihat 2A sama dengan B. Jadi 2A-nya adalah min 3 sama dengan B. Jadi 2 kali min 3 min 6 sama dengan B. Jadi B-nya nilainya adalah min 6. Kemudian kita cari nilai C. Nilai C di sini kita lihat yaitu 6A sama dengan C. 6A dapat tadi min 3 sama dengan C. 6 kali min 3 adalah min 18 sama dengan C. Jadi C-nya adalah min 18. Kemudian kita tentukan lagi nilai D. Nilai D di sini 4A sama dengan D. Jadi 4 kali min 3 sama dengan D. Jadi 4 kali min 3 adalah min 12 sama dengan D. Jadi D-nya adalah min 12. Jadi nilai A min 3, nilai B min 6, nilai C min 18, nilai D min 12. Baiklah, kita masuk operasi kita yang ketiga, yaitu perkalian dua buah matriks. Perkalian dua buah matriks ini juga mempunyai syarat dan aturan agar dua buah matriks itu bisa kita kalikan. Di sini bisa kalian lihat, banyaknya kolom pada matriks pertama sama dengan banyaknya baris pada matriks kedua. Jadi yang perlu kalian ingat, yang perlu kalian perhatikan sebelum kita melakukan perkalian dua buah matriks, kita harus melihat dulu apakah banyaknya kolom pada matriks pertama sama dengan banyaknya baris pada matriks kedua. Apabila sama, maka dua buah matriks itu bisa kita kalikan. Kalau tidak sama, berarti tidak bisa kita lakukan perkalian tersebut. Di sini bisa kita lihat, misalnya ada matriks A yang berordo M kali N, kita kalikan dengan matriks B yang berordo N kali P. Jadi matriks A itu barisnya M, kolomnya N. Sedangkan matriks B
barisnya N, kolomnya P. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa kolom pada matriks A itu sama dengan baris pada matriks B, yaitu N dengan N. Jadi dia sama. Nah, kalau sudah sama berarti dia bisa kita kalikan matriks A dan matriks B. Perkalian antara matriks A dan matriks B itu kan menghasilkan matriks baru ya, yaitu matriks C. Jadi matriks C ini dapat atau berordo M kali P. Jadi berordo M kali P itu dapatnya dari matriks A, yaitu barisnya M, sedangkan matriks B kolomnya P. Ini. Maka dapatlah matriks C itu berordo M kali P. Jadi memang sebelum kita mengalihkan dua buah matrik, yang paling pertama harus kita lihat kolom ya pada matriks pertama itu harus sama dengan baris pada matriks kedua. Kemudian kalau sudah sama berarti bisa kita kalikan. Tentunya ada caranya untuk mengalihkan perkalian dua buah matriks. Nah, di sini bisa kalian lihat. Yang pertama, kalikan elemen-elemen baris pertama matriks pertama dengan elemen-elemen kolom pertama matriks kedua, kemudian dijumlahkan. Nah, supaya kalian jangan bingung, di sini coba Ibu buat soalnya. Ya, coba perhatikan misalnya di sini ada soal 1, 2, 3, 4. Kita kalikan dengan misalnya di sini 1, 2, 1, 3. Oke. Ya. Ini kita lihat dulu berarti ya, sebelum kita mengalihkan kita lihat dulu apakah banyaknya kolom pada matriks pertama sama dengan banyaknya baris pada matriks kedua. Sekarang matriks pertama berordo 2 kali 2. Matriks kedua berordo 2 kali 2. Berarti sama ya. Karena dia sudah sama, berarti bisa kita kalikan. Nah, kita kalikan di sini yaitu kita lihat cara mengalihkannya itu. Yang pertama, kalikan elemen-elemen baris pertama. Oke, mana baris pertama pada matriks pertama? Yaitu adalah 1 dan 2 ya. 1, 2 itu kan adalah baris pertama pada matriks pertama. Kita kalikan dengan elemen-elemen kolom pertama matriks kedua. Ini matriks kedua. Kita kalikan elemen kolom pertama. Ini dia. Tuh. Nampak ya? Jadi kemudian dijumlahkan. Nah, jadi sama dengan kita lihat di sini. Kita kalikan elemen-elemennya, berarti 1 dengan 1 kita kalikan. 1 kali 1 1. Kemudian ditambah dengan 2 kali 1. 2 kali 1 2. Kita jumlahkan 1 ditambah 2, hasilnya 3. Paham ya? Kemudian baris pertama, matriks pertama masih 1, 2 ya. Kita kalikan dengan kolom kedua pada matriks kedua. Kita kalikan seperti tadi. 1 kali 2 2, kita tambah dengan 2 kali 3. 2 kali 3 adalah 6. Jadi 2 tambah 6 hasilnya 8. Oke, bisa dipahami ya. Kemudian cara yang kedua, kalikan elemen baris pertama matriks pertama tadi sudah ya. Kemudian selanjutnya kalau sudah selesai, kita kalikan baris kedua.
Baris kedua, kita lihat di sini baris kedua 3, 4. Itu kan baris kedua ya. 3, 4 itu kita kalikan dengan kolom pertama. Jadi 3 kali 1 3. Nih, 3 kali 1 3 ditambah dengan 4 kali 1 4. Jadi 3 ditambah 4 hasilnya 7. Kemudian baru berikutnya baris kedua kita kalikan kolom kedua. 3 kali 2 6 ditambah dengan 4 kali 3 12. Jadi 6 ditambah 12 hasilnya berapa? 18. Nah, jadi seperti itu cara mengalihkan perkalian dua buah matriks. Dan seterusnya ya kita lakukan seperti ini, tergantung dari banyaknya baris dan banyaknya kolom soal yang diberikan. Jadi pada hakikatnya perkalian dua buah matriks ini adalah mengalihkan antara baris dan kolom. Jadi Ibu harap kalian bisa paham ya dengan syarat dan cara mengalihkan perkalian dua buah matriks. Untuk lebih jelasnya bisa kalian lihat berikut ini sudah Ibu buat contoh soal. Nanti kita bersama-sama menyelesaikan soal tersebut sehingga bisa lebih memahami lagi perkalian dua buah matriks ini. Perhatikan contoh matriks berikut ini ya. Kita lihat di sini soal nomor 1. Ada perkalian dua buah matriks. Matriks pertama 3 2 1 min 2 kita kalikan matriks kedua 2 min 3 4. Sebelum kita mengalihkan dua buah matriks ini, sudah Ibu ingatkan tadi syarat dan aturan bahwa perkalian itu dua buah matriks bisa kita kalikan kalau kolom matriks pertama sama dengan baris matriks kedua. Kita lihat di sini matriks pertama itu berordo 2 kali 2. Itu barisnya 2, kolomnya 2. Sedangkan matriks kedua itu berordo 3 kali 1, yaitu barisnya 3, kolomnya 1. Jadi kita lihat di sini matriks pertama mempunyai kolomnya 2, sedangkan matriks kedua mempunyai barisnya 3. Berarti tidak sama ya. Kalau tidak sama berarti soal nomor 1 ini tidak bisa kita kalikan karena dia tidak mempunyai kolom yang sama pada matriks pertama dengan baris pada matriks kedua. Kita lihat contoh yang kedua. Contoh kedua, kita lihat di sini jika A sama dengan 3 2 4 1, B 5 6. Tentukan A kali B transpos. Jadi kita buat di sini matriks A-nya 3 2 4 1. Kita kali dengan B transpos. Masih ingat kan kalian merubah matriks menjadi matriks transpos? Berapa minggu yang lalu sudah Ibu jelaskan ya, merubah matriks menjadi matriks transpos, yaitu baris menjadi kolom. Di sini matriks B-nya yaitu berbentuk baris 5 6. Kita jadikan dia berbentuk kolom. Kita jadikan dia berbentuk kolom, maka jadinya seperti ini berbentuk kolom yaitu 5
6. Sebelum kita mengalihkan dua buah matriks ini, kita lihat dulu ordonya. Ya, apabila kolom pada matriks pertama sama dengan baris pada matriks kedua, kalau sama bisa kita kalikan. Kita lihat di sini ordo matriks A, kita buat di bawah saja ya, nanti kita akan menyelesaikan soal tersebut. 2 kali 2. Kemudian matriks yang kedua yaitu mempunyai barisnya 2, kolomnya 1. Nah, di sini bisa kalian lihat bahwa kolom pada matriks pertama sama dengan baris pada matriks kedua, yaitu sama-sama 2. Jadi bisa kita kalikan matriks ini ya. Tadi sudah Ibu jelaskan, dia akan kalau sudah bisa dikalikan, dia akan menghasilkan matriks baru. Ini kamu nampak di sini ya, matriks barunya yaitu nantinya berordo 2 kali 1. Coba kita lihat di sini ya. Kita kalikan karena dia sudah memenuhi syarat. Kita kalikan di sini. Baris pertama kita kalikan dengan kolom pertama. Baris pertamanya yaitu 3, 2. Kita kalikan dengan kolom pertama. Di sini kebetulan kolomnya juga hanya 1 ya, 5 dan 6. Kita kalikan yaitu 3 kali 5 berapa? 15. Kemudian ditambah, atau kita tulis dulu 3 kali 5 yaitu 15. Kemudian ditambah dengan 2 kali 6. 2 kali 6 adalah 12. Kemudian selesai baris pertama dengan kolom pertama, kita kalikan baris kedua 4 dan 1 dengan kolom di matriks kedua. Seperti tadi, berarti 4 kali 5. 4 kali 5 adalah 20 ditambah 1 kali 6. 1 kali 6 adalah 6. Jadi sama dengan 15 tambah 12 hasilnya 27. Kemudian 20 tambah 6 hasilnya 26. Maka perkalian matriks A dikali B transpos hasilnya 27, 26. Di sini bisa kalian lihat, tadi sudah Ibu katakan bahwa matriks barunya akan menghasilkan barisnya 2, kolomnya 1. Benar kan? Barisnya 2, kolomnya 1, yaitu 27, 26. Kita masuk soal yang ketiga. Di sini kita lihat ada perkalian dua buah matriks. Matriks pertama yaitu mempunyai ordo 2 kali 3. Kemudian kita lihat di situ matriks kedua mempunyai ordo 3 kali 3. Maka di sini dapat kita lihat matriks pertama kolomnya sama dengan matriks kedua jumlah barisnya. Jadi kedua matriks ini bisa kita kalikan ya. Kita lihat di sini perkaliannya, baris pertama mengalikan kolom pertama. Tadi sudah Ibu jelaskan ya, baris pertama kita kalikan dengan kolom pertama. Berarti 2 kali 2, 4, sudah Ibu tulis di situ.
Kemudian 1 kita kalikan dengan 1. Kemudian 2 kali 2 4. Ini kita jumlahkan hasilnya 9. Kemudian berikutnya baris pertama kita kalikan dengan kolom kedua. Baris pertama kita kalikan dengan kolom kedua. Jadi 2 kali 1 2, 1 kali 2 2, 2 kali 2 4. Jadi 2 tambah 2 tambah 4 hasilnya 8. Kemudian baris pertama kita kalikan dengan kolom ketiga. 2 kali 4 8, 1 kali 3 3, 2 kali 1 2. Jadi 8 tambah 3 tambah 2 hasilnya 13. Selesai baris pertama, berarti kita ke baris kedua. Baris kedua pada matriks pertama. Baris keduanya yaitu 1 2 1. Jadi baris kedua kita kalikan dengan kolom pertama pada matriks kedua. 1 kali 2 2, itu sudah Ibu tulis ya. Kemudian 2 kali 1 2, 1 kali 2 2. Jadi 2 tambah 2 tambah 2 hasilnya 6. Kemudian baris kedua mengalihkan kolom kedua. 1 kali 1 1, 2 kali 2 4, 1 kali 2 2. Jadi 1 tambah 4 tambah 2 hasilnya 7. Kemudian baris kedua mengalihkan kolom ketiga. 1 kita kalikan 4, 2 kali dengan 3 hasilnya 6, kemudian 1 kali 1. Jadi 4 tambah 6 10 tambah 1 11. Jadi perkalian hasil perkalian nomor 3 ini 9 8 13 6 7 11 yang berordo 2 kali 3, yaitu barisnya 2 kolomnya 3. Kita lanjutkan soal cerita dalam kehidupan sehari-hari yang berhubungan dengan perkalian matriks ya. Jadi perkalian matriks ini bisa kita gunakan dalam penyelesaian dalam permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Kita lihat di sini ada suatu masalah. Kita baca soalnya ya. Bu Ani seorang pengusaha makanan kecil yang menyetorkan dagangannya ke 3 kantin sekolah. Tabel banyaknya makanan yang disetorkan setiap harinya sebagai berikut. Jadi ini bentuk tabelnya ya. Kita lihat di sini kantin A, kantin B, kemudian ada kantin C. Makanan yang disetorkan yaitu ada kacang, keripik, dan permen. Kalau kita baca tabel, kantin A kacangnya 10, keripiknya 10, permennya 5. Kantin B kacangnya 20, keripiknya 15, permennya 8. Sedangkan kantin C kacangnya 15, keripiknya 20, permennya 10. Di situ ada keterangan dalam satuan bungkus. Kemudian diketahui juga harga sebungkus kacang, sebungkus keripik, dan sebungkus permen berturut-turut adalah 2.000, 3.000, 1.000. Jadi harga sebungkus kacang itu 2.000 ya. Kemudian harga sebungkus keripik adalah 3.000. Kemudian harga sebungkus permen 1.000. Kemudian pertanyaannya, hitunglah pemasukan harian yang diterima Bu Ani dari setiap kantin, serta total pemasukan harian dengan penyajian matriks. Oke, jadi kita menyelesaikan dalam bentuk matriks. Kita coba selesaikan ya. Di situ sudah Ibu buat penyelesaian.
Kemudian banyaknya makanan yang disetorkan setiap harinya. Kita tahu banyak makanan yang disetorkan itu adalah kacang, keripik, dan permen. Di situ kalian bisa lihat tabel. Ini ya tabel datanya. Kita misalkan dengan matriks A. Kita misalkan dengan matriks A, jadi kita buat matriksnya. Kita buat dalam bentuk matriks, ada 10 kacang, kemudian 10 keripik, kemudian ada 5 permen, kemudian ada 20, 15, 8, kemudian berapa lagi itu? 15, kemudian 20, kemudian ada 10 ya. Jadi ini bentuk matriks A. Banyak makanan yang disetorkan setiap harinya. Kemudian kita buat lagi dalam bentuk matriks, yaitu matriks harga makanan. Jadi matriks harga makanan kita umpamakan matriks B. Di situ harga makanan sudah diketahui, yaitu harga sebungkus kacang 2000. Jadi kita buat matriksnya dulu. Ini matriks B ya. Jadi harga sebungkus kacang itu 2000. Oke. Kemudian harga sebungkus keripik 3000. Kemudian harga sebungkus permen 1000. Nah, ini adalah bentuk matriks A dan matriks B. Matriks A itu adalah banyak makanan yang disetorkan. Kemudian matriks B adalah harga makanan, yaitu harga makanan sebungkus kacang, sebungkus keripik, dan sebungkus permen. Jadi kalau kita lihat di sini, matriks A ini adalah berordo berapa? Ada barisnya ada berapa? Barisnya ada 3, kolomnya ada 3. Jadi 3 kali 3 matriks A-nya. Kemudian matriks A tadi 3 kali 3 ya. Itu matriks A ini kita lihat ordonya 3 kali 3. Kemudian sedangkan matriks B kita lihat di sini ada barisnya 3, kolomnya 1. Jadi kedua matriks ini bisa kita kalikan ya, karena matriks pertama itu 3 kolomnya, sedangkan matriks B barisnya 3. Jadi bisa kita kalikan kedua matriks ini. Kita akan mencari pemasukan harian Bu Ani yang kita simbolkan dengan AB. Jadi AB sama dengan pemasukan harian Bu Ani. Jadi AB itu sama dengan A, matriks A kita kalikan dengan matriks B ya. Jadi matriks A kita ketahui tadi 10, 10, 5, 20, 15, 8, 15, 20, 10. Kemudian matriks B kita 2000, 3000, 1000. Jadi matriks A kita kali matriks B, tadi sudah kita cari ordonya, ternyata bisa kita kalikan karena matriks A itu mempunyai jumlah kolomnya sama dengan jumlah baris di matriks B. Jadi kita kalikan seperti aturan cara perkalian, yaitu baris pertama mengalikan kolom di matriks B. Di sini kolom matriks B kebetulan hanya 1 kolom. Jadi matriks A di baris pertama kita lihat di sini 10, 10, 5. Kita kalikan dengan 2000, 3000, 1000.
Jadi 10 kita kalikan dengan 2000, maka hasilnya 20.000. Kemudian 10 kita kali 3000, yaitu 30.000. 5 kita kali 1000, maka 5.000. Kemudian baris kedua 20, 15, 8 kita kalikan dengan kolom di matriks B. 20 kita kali 2000, 40.000. 15 kita kali 3000, hasilnya 45.000. 8 kita kali 1000, hasilnya 8.000. Kemudian seterusnya sudah selesai di baris kedua, kita ke baris ketiga, yaitu 15, 20, 10 di matriks A kita kalikan dengan kolom di matriks B. 15 kali 2000, 30.000. 20 kita kali 3000, 60.000. 10 kita kali 1000, 10.000. Selesai kita mengalihkan semua, kita jumlahkan per baris ya. 2000 kita 20.000 kita tambah 30.000 ditambah 5.000, hasilnya 55.000. Kemudian baris kedua 40.000 ditambah 45.000 ditambah 8.000, hasilnya 93.000. 30.000 ditambah 60.000 ditambah 10.000, hasilnya 100.000. Maka pemasukan harian Bu Ani, yaitu matriks A kita kali dengan matriks B, hasilnya 55.000, 93.000, 100.000. Jadi kalau kita lihat per kantin, jadi pemasukan Bu Ani dari setiap kantin, jadi kantin A itu 55.000, kantin B nya 93.000, kantin C nya 100.000. Jadi kalau kita total pemasukan harian Bu Ani dari seluruh kantin, yaitu kantin A, kantin B, dan kantin C, kita jumlahkan 55.000 ditambah 93.000 ditambah 100.000, maka hasilnya yaitu 248.000. Maka itulah total pemasukan harian Bu Ani. Semoga dapat dipahami ya proses pencarian dari pemasukan harian Bu Ani dan total keseluruhan pemasukan harian Bu Ani. Itulah tadi penjelasan Ibu tentang perkalian matriks dengan skalar. Kemudian yang kedua, perkalian dua matriks. Ibu harap kalian bisa paham semuanya ya. Apabila masih ada yang belum paham, bisa kalian buka kembali video pembelajaran ini untuk lebih fokus lagi memperhatikan setiap penjelasan yang Ibu jelaskan tadi. Itulah tadi penjelasan Ibu tentang materi kita pada hari ini, yaitu perkalian matriks dengan skalar dan perkalian dua matriks. Jika dalam penyampaian tadi masih ada kekurangan dan kesalahan, Ibu mohon maaf. Dan untuk hari ini video pembelajaran kita cukup sampai di sini dulu ya. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan selalu sehingga kita bisa bertemu kembali di video pembelajaran berikutnya, tentunya dengan materi yang berbeda. Ibu rasa sampai di sini dulu, dan Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.